Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Dalam kehidupan ataupun ajaran dari leluhur tanah Jawa dulu, memang banyak ajaran-ajaran ataupun pitutur yang sebenarnya kita lupakan, sehingga kita tidak bisa mendapatkan kemakmuran seperti leluhur-leluhur kita terdahulu. Sebagai contoh, banyak leluhur-leluhur kita terdahulu hidup dalam kemakmuran sehingga bisa meninggalkan sesuatu kepada anak cucunya, bahkan bisa dinikmati sampai 7 keturunannya. Ilmu-ilmu yang dulu dipakai leluhur itulah yang sering kita abaikan karena kita merasa hidup di era yang modern. Dan ajaran-ajaran leluhur itu kita anggap sebagai ajaran yang kuno, yang deso. Apalagi untuk kemakmuran kita. Ada salah satu tata cara agar kita dilancarkan dan diberkahi oleh alam semesta, serta diberi kecukupan dalam hidup kita. Ini bisa dibilang kalau orang dulu itu pesugihan, tetapi tanpa tumbal. Ada tata caranya. Nah, di sini saya akan bagikan kepada panjenengan semuanya. Lakukan tata cara ini dan nanti sampai akan mendapatkan efek dari apa yang sampean lakukan. Di saat kita kesusahan ekonomi, kesusahan harta benda, keterpurukan hidup, sebenarnya semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Leluhur kita dulu ada salah satu cara agar mereka selalu dijaga oleh alam semesta, yaitu untuk kemakmuran hidup mereka selalu mengadakan sesaji sebagai rasa wujud syukur, ucapan terima kasih mereka kepada alam semesta. Nah, ini sekarang sudah punah, sudah hilang. Bahkan di saat ada acara-acara itu banyak yang menyalahkan. Itu sebenarnya kesalahan dari kita hidup di masa sekarang ini. Terus apa yang menjadi pesugihan orang dahulu sehingga mereka bisa menyimpan hartanya, bisa meninggalkan harta benda kepada anak cucunya? Orang dulu tidak jauh dari pendaringan namanya. Itu untuk menjaga kerezekian mereka ataupun pesugihan mereka. Pesugihan itu kan di saat kita mengumpulkan sesuatu untuk kekayaan kita, itu namanya pesugihan. Caranya lewatnya pesugihan itu bisa dengan usaha, bisa dengan pertanian, bisa dengan dagang, bisnis, atau yang lainnya. Bukan jin yang mengantar. Tidak ada jin itu mengantar uang ataupun memberi kita kekayaan, itu tidak ada. Tapi orang-orang dulu meyakini di saat kita berterima kasih kepada alam, di saat kita menghargai alam semesta yang menghidupi kita, maka dirinya juga akan diberkahi oleh alam tersebut. Nah, pendaringan ini adalah salah satu wujud
bagaimana orang Jawa dulu membuat wadah yang di dalamnya ada isi alam semesta. Di sini sampan bisa mencari sebuah tempayan yang besar dari tanah liat itu. Lalu sampan bisa sediakan cok bakal sebagai bibit kawit, yang di dalam cok bakal itu berisi seluruh isi dunia ataupun alam. Di situ ada rempah-rempah, ada telur. Nah, cok bakal itu sampean taruh di dalam wadah ini, dan di dalam wadah ini dikasih beras. Itu simbol pangan. Beras ini simbol pangan kita, simbol kerezekian kita. Nanti kalau berasnya ini susut bisa ditambah. Nah, syaratnya untuk membuat ini sampan harus memiliki kamar tersendiri. Jadi orang-orang dulu itu kalau punya kamar sendiri itu katanya memuja jin, memuja enggak. Centong atau kamar sendiri memang dia khususkan untuk sembahyang atau kembali ke jati diri dengan suwung. Di situ orang-orang dulu meyakini di saat kita diam, kita sendiri, kita bisa meminta apapun kepada alam semesta dengan wujud bersyukur. Memintanya dengan wujud bersyukur, berterima kasih dulu, dan mereka yakin di saat kita berterima kasih, kita memberi, pasti akan diberi. Nah, pesugihan pendaringan ini sampean siapkan alatnya, tempayan dari tanah, cok bakal, bisa bunga 7 rupa atau bunga telon bisa, dan juga pisang 1 ruas. Jadi tidak sepasang, ini 1 ruas. Nah, setelah itu sedia, sampean masukkan semuanya, terus sampean masukkan di dalam kamar sendiri. Nah, untuk mengaturkannya kepada alam, sampean buat sesaji bunga telon, inangan, air, bisa kopi pahit manis, teh pahit manis, air putih, air bunga, sama kelapa muda. Nah, setelah itu sampan bisa mengaturkannya kepada alam semesta sebagai wujud syukur panjenengan. Dan ini bisa dilakukan setiap malam Selasa. Agar apa? Rezeki kita tidak ada habisnya. Malam Selasa, khususnya yang punya bisnis dan dagang, ini sangat bagus. Kita tidak menyembah jin atau kita tidak mengaturkan ini kepada jin, kita mengaturkan ini kepada alam semesta. Doanya tetap kepada Tuhan. Nah, di situ sampean bisa cara mengaturkannya yaitu bakar dupa atau kemenyan, puk tanah 3 kali, Assalamualaikum salam, kukusing dupa gondo arum, suminggao matura marang Gusti jagat dewa Bathara Bono langgeng gumelaring alam padang ya donya iki. Kula nama panjenengan ngaturaken sembah pangabekti, kunjuk atur bekti kula dumateng Ibu Bumi Bapa Kuwasa. Derek ngawuri dumateng malaikat Kasim kang maringi sandang pangan lan papan kula. Derek ngawuri dumateng Aki Danyang Nini Danyang cikal bakal ingkang babat tanah Jawi atau tanah Jawa. Kalau Kalimantan ya tanah Kalimantan, kalau Sumatera ya tanah Sumatera. Dereng ngawuri dumateng Kaki Danyang Idanya cikal bakal ingkang babat desa atau kota tempat panjenengan berada. Dereng ngawuri dumateng
Nyimbok Dewi Sri sebagai Dewi Kemakmuran. Dereng ngaruhi dumateng nyimbok Ratu Mas ataupun Naga Kuning sebagai diyakini orang Jawa sebagai penjaga Mas Picis Rajabudi. Dan yang terakhir dereng ngaruhi dumateng sedaya sesepuh bini sepuh ahli luhur kula saking jalur saking estri kang manggen sak tanah-tanah ingkang kerawat boten kerawat. Sedaya kula nyuwun pangestunipun supados anggen kawula gesang wonten ing alam donya tansah pinanggih rayu wilujeng, murah sandang, pangan lan papan rubeda ingkang tumama dereng tumama boten tumama ing badan kawula sakeluarga kanthi pangestu panjenengan sami. Lan mugia sedaya rejeki kula saged dugi saking sangkan paran dumadi. Assalamualaikum salam. Nah, ini bisa sampean praktekkan, bisa sampean peragakan. Ini ilmu leluhur dulu. Orang dulu pasti punya centong. Punya centong tersendiri, di situ tempat untuk menyendiri atau menyepi di saat memiliki masalah apapun itu. Bahkan untuk merawat kerezekian mereka. Nah, pendaringan ini sebenarnya yang merawat yaitu istri kita. Kita membuat dan istri panjenengan yang merawat, mengganti bunganya kalau sudah kering, menambahkan berasnya, mengganti cok bakalnya, dan sampeyan bisa buktikan nanti efek pada diri panjenengan dan keluarga panjenengan. Karena ini ilmu dari leluhur, dan leluhur dulu sudah membuktikan. Kita itu tinggal mengulang. Kita tinggal mengulang ajaran-ajaran dari leluhur kita. Di saat mereka makmur, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa? Karena kita melupakan ajaran leluhur kita sendiri. Ini pesugihan. Tetapi kita memintanya kepada alam semesta. Kita mintanya kepada alam semesta, pada Tuhan juga. Bagaimana Tuhan bisa mendatangkan rezeki kita dari berbagai penjuru arah mata angin. Tidak ada tumbangnya, tidak ada perjanjiannya di sini. Tetapi di saat sampean meyakini dan selalu konsisten melakukan ini, sampean bisa lihat sendiri efek dan dampaknya pada kehidupan panjenengan sendiri. Karena apa? Ini sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan. Maka ini ada pesugihan. Pesugihan kalau saya pikir pesugihan. Karena apa? Menjaga kerezekian kita. Menjaga kerezekian kita. Dan nyatanya orang-orang dulu ya memang makmur. Nah, salah satu apabila kita ingin diberi kemakmuran oleh Tuhan, kita makmurkan, kita hargai, kita hormati, kita juga harus berterima kasih. Jangan hanya meminta, tapi juga berterima kasih pada alam semesta. Dan jangan melupakan leluhur-leluhur kita. Karena dengan mengingat leluhur, kita juga akan mengingat ajarannya, mengingat pedoman hidupnya. Di situ kita bisa belajar dalam hidup kita ini. Jadi kalau sampean menginginkan pesugihan tanpa tumbal, lakukan tata cara itu dan buktikan dalam kehidupan panjenengan masing-masing. Semoga bermanfaat tata cara dari saya ini. Ini adalah ilmu leluhur dulu, di mana di saat kita selalu berterima kasih, kita menghargai alam, menghargai leluhur kita, menghargai diri kita, menghargai yang menjaga tempat kita. Di situ kita akan selalu terjaga. Di saat kita memuliakan mereka, kita juga akan dimuliakan. Itulah pesugihan yang sebenarnya. Tidak ada jin setan yang bisa mengantar
kita uang. Semua tetap kembali kepada usaha kita masing-masing. Hanya konsep, mindset, dan motivasi kita lah yang harus kita bangun di saat kita sedang terpuruk, di saat kita sedang sedih, di saat kita sedang menghadapi masalah. Bagaimana kita menata hati dan pikiran kita untuk selalu optimis, untuk selalu berpikiran positif. Jangan sampai mengeluh, karena semua orang pasti mengalami permasalahan dalam hidupnya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.